Mika, hai. Hai. Hai Mika. Hai Mika. Jadi anak aku itu sulit banget diatur, sulit banget diajak untuk diem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Mama Mika Channel. Di sini aku mau berbagi pengalaman tentang anak aku yang didiagnosa ADHD di umurnya yang hampir 3 tahun. Ini aku mau menjelaskan tentang ADHD yang dialami sama anakku Mika. Jadi ini berdasarkan pengalamanku aja. Sini aku berniat untuk berbagi aja pengalaman aku yang punya anak ADHD, untuk sekedar sharing aja. Simak terus saja videonya. Insya Allah aku akan bahas jauh tentang ADHD di beberapa video. Lahir normal dengan berat badan 2,9 dan panjang 48 cm dengan proses kelahiran dari bukaan pertama ke dia lahir itu sekitar 6 jam aja, termasuk cepat. Jadi aku kontraksi pertama itu jam 3 sore, jam 9 lahir Mika udah lahir. Semua proses perkembangan Mika juga berjalan dengan normal semestinya kayak anak-anak yang lain. Usianya yang 4 bulan dia udah bisa tengkurap sendiri, terus merangkak. Di usia 7 bulan dia udah bisa rambatan, kalau orang Jawa bilangnya rambatan ya, merambat mau belajar jalan gitu. Tapi dia baru bisa jalan itu sekitar umur 14 bulan. Jadi prosesnya agak lama dia merambat ke jalannya. Suka bertanya-tanya kenapa Mika bisa didiagnosa ADHD. Nah, di usia 1 tahun dia belum bisa ngomong. Di sini aku sendiri mengakui kalau aku kurang aware sama anakku. Jadi dimana seharusnya umur 1 tahun itu dia udah bisa mengucapkan beberapa kata gitu. Tapi karena aku cuek, karena aku gak pernah merhatiin gimana perkembangan bicaranya dia, aku juga jarang ngajak ngomong dia. Dan beberapa orang menjelang dia umur 2 tahun, beberapa orang udah ada yang bilang dan ngasih tauin aku kalau Mika harusnya diterapi. Tapi aku masih suka, apaan sih, Mika tuh normal, apanya yang harus diterapi? Nanti kalau udah waktunya ngomong juga dia bakalan ngomong sendiri. Nah, disitulah kesalahan terbesar aku. Jadi anakku Mika itu didiagnosa ADHD pada umur hampir 3 tahun, tepatnya di umur 34 bulan, dimana di umur 34 bulan itu Mika belum bisa berbicara sama sekali. Bahkan bisa dibilang baru beberapa kata aja yang bisa dikuasai sama Mika. Bahkan kalau aku ingat-ingat lagi, baru ada 2 kata yang dia bisa. Jadi sebenarnya gejala hiperaktif yang dialami Mika itu udah timbul dari sejak dia belum bisa jalan. Hiperaktifnya Mika itu dia suka manjat-manjat padahal dia belum bisa jalan. Terus dia juga udah mulai sering tantrum. Kalian bisa lihat di video aku yang pertama banget aku upload yang gak jelas, yang
Tapi di situ juga aku cuman iseng-iseng aja upload videonya Mika. Di situ dia tantrum karena keinginannya nggak aku turutin. Jadi itu mungkin salah satu tanda juga. Tapi ya karena aku kurang merhatiin, menganggap itu hal yang sebenarnya sebagai tanda-tanda dia ADHD atau hiperaktif. Jadi waktu demi waktu itu berlalu, Mika ngelewatin usia 1 tahun, 2 tahun, 2,5 tahun, sampai akhirnya dia udah hampir 3 tahun, udah hampir punya adik. Waktu itu aku inget banget, bapak dan ibu aku maksa aku untuk, ya udahlah kita terapiin ya Mika, kasihan dia udah mau punya adik, kasihan dia belum bisa ngomong sama sekali. Bahkan waktu itu dia cuman baru bisa mengucapkan 2 kata. Dia itu cuman baru bisa bilang makasih, itu pun nggak jelas, dan bilang salim, itu aja. Dan akhirnya kita mutusin buat bawa Mika ke rumah sakit yang banyak direkomendasiin. Itu ada di deket rumah aku, namanya rumah sakit RSJ Gracia yang di Poli Tumbuh Kembang Anak itu. Jadi kita tahu dari orang yang udah pernah terapiin anaknya di situ, karena telat bicara, karena speech delay juga. Makanya kita bawa Mika ke sana. Nah, di sana tahap yang pertama yang dilakuin itu kita ketemu sama apa ya, itu aku nggak tahu bagian apa itu. Pokoknya aku pendaftaran, aku bilang mau daftar terapi bicara. Nah, itu diputuskan untuk terapi apa yang cocok. Jadi si anak itu harus melewati tahapan-tahapan berupa observasi. Jadi hal yang pertama yang dilakuin itu aku disuruh ngisi kuesioner. Kuesionernya itu isinya tentang hal-hal yang apa aja sih yang udah terlewati di perkembangannya Mika. Dan ternyata dari situ aku baru tahu kalau ternyata Mika itu udah terlambat banget di usianya yang 3 tahun, terlambat banget perkembangannya. Tapi padahal selama ini aku nganggapnya Mika itu sama kayak anak-anak lain, dia itu cuman belum bisa ngomong aja. Jadi itu kesalahan besarku. Setelah ngisi kuesioner, aku diwajibkan untuk ketemu sama dokter spesialis anak. Setelah itu waktu di ruangan dokter spesialis anak itu, Mika di observasi segala apa ya, segala tingkah polanya di dalam itu. Dia itu diperhatiin sama si dokter anak ini, dan waktu itu dicek semua organ yang ada sama Mika, organ bicara, organ pendengaran, dites satu-satu dan semuanya normal. Terus tapi di dalam ruangan itu, di dalam ruangan dokter spesialis anak itu, dokternya udah bilang ini kemungkinan anaknya kena ADHD. Tapi untuk lebih pastinya lagi, ibu harus ketemu sama psikiater dan psikolog. Nah, gitu. Jadi Mika itu sudah dicek secara seksama udah dicek semuanya, organ bicara dan organ pendengarannya semuanya normal, jadi nggak ada kendala di organ. Nah, setelah selesai dari dokter anak, aku disarankan buat ketemu sama psikiater. Di ruang psikiater itu Mika juga diobservasi hampir sama kayak waktu di dokter anak. Segala tingkah polanya dia diamati sama psikiater.
Terus di situ juga aku ditanya-tanya waktu hamil ada kendala apa, pernah jatuh apa enggak. Nah, di situ aku jelasin kalau Mika ini dia punya ketergantungan sama televisi. Jadi dia itu dari umur sekitar kalau nggak salah umur 6 bulan, dari dia MPASI itu dia tuh hobi banget nonton TV. Tapi yang ditonton itu bukan sinetron, bukan acara kartun gitu, tapi yang dia tonton itu iklan. Jadi setiap ada iklan dia itu bakalan mantengin TV itu sampai benar-benar iklannya selesai dan mulai acara. Misal di jeda sinetron kan ada iklannya gitu, dia tuh yang ditonton cuman iklannya. Kalau sinetronnya udah mulai, dia nggak bakalan nonton lagi, dia bakalan pergi, bakalan nyari kesibukan lain kayak gitu. Nah, terus nggak dikasih resep apapun karena mungkin gejalanya juga kan dia bukan sakit yang gimana, cuman butuh penanganan lebih, tapi bukan sakit yang harus diobatin gitu kan. Habis itu kita disuruh nemuin psikolog, disuruh ngikutin perintah yang diperintahin sama psikolog tadi, dan dia nggak respon. Dia itu lebih melakukan hal-hal yang semau dia kayak biasanya tuh. Jadi setelah itu tahapan selanjutnya aku harus nunggu beberapa hari untuk rekomendasi terapi apa yang cocok buat Mika. Karena di ADHD itu kan gangguan fokusnya kan yang diiniin banget. Terus setelah beberapa hari aku dapat kabar dan akhirnya ada 2 terapi yang harus diikuti sama Mika, yaitu occupation terapi sama terapi wicara. Jadi terapi okupasi sama terapi wicara. Jadi terapi okupasi itu lebih untuk ke terapi fokusnya Mika, biar kalau anak nggak fokus kan nggak bisa dikasih perintah kayak gitu kan. Dan sama terapi wicaranya tuh. Jadi sekian dulu video dari aku kali ini. Nanti aku bakalan bahas tentang ADHD lebih jauh lagi di video-video aku selanjutnya. Mohon maaf kalau kualitas videonya masih seadanya banget, karena ini aku cuman record pakai handphone dan banyak gangguan banget. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Buat kalian yang mau cari tahu lebih jauh seputar ADHD bisa komen di kolom komentar. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan bantu aku kembangin channel ini biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tentang ADHD. Jadi ADHD itu sendiri kepanjangan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, gejala dari ADHD itu sendiri ya impulsif, hiperaktif, dan sulit fokus. Nah, itu juga yang dialami sama Mika. Jadi kenapa Mika itu baru ketahuan ADHD-nya umur 34 bulan? Karena dulu aku menganggap Mika itu sama aja kayak anak-anak lain. Dan aku nganggapnya Mika itu cuman telat bicara. Dan nanti dia juga bakalan bisa ngomong sendiri. Nah, itu dari dulu aku selalu bilang kayak gitu ke orang-orang. Juga susahnya dia mengendalikan diri, kalau susahnya dikasih tahu, susahnya dia
disuruh diem. Itu salah satu gejala anak yang hiperaktif. Padahal waktu itu aku nganggapnya Mika itu ya cuman aktif aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku. Ini video yang kesekian aku, tapi aku baru pertama kali muncul di depan layar dan memberanikan untuk bicara di depan kamera. Jadi buat kalian yang baru di video aku, jangan lupa like, komen, subscribe, dan video ini bebas kalian bagiin kemana aja. Terima kasih.